Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak Chana asal India meramaikan industri ikan hias Indonesia selama 3 tahun terakhir, pamor India sebagai negara dengan ikan hias yang keren semakin mentereng di Indonesia. Dulu aku sendiri gak begitu tahu menahu tentang ikan-ikan asal India. Tapi ternyata kecantikan Chana asal Sarukhan ini berhasil membius banyak penghobi lokal. India memang negara dengan sungai-sungai yang besar, bahkan sungai-sungai di sana panjangnya banyak yang melebihi sungai-sungai yang ada di Indonesia. Jadi udah pasti ikan di sana bukan cuma cana saja. Pengen tahu soal biodiversitas dan keberagaman jenis ikan di India? Ini dia 6 jenis ikan yang gak kalah cantik asal India, tapi bukan cana ya. Yuk simak video ini sampai habis ya. Bab 1. Ikan-ikan cantik asal India tapi bukan cana, Golden Mahshir dan Denison Barb. Tahun 2022, pasar ikan hias lokal lagi mulai melihat potensi dari jenis ikan ini. Mereka bukanlah ikan dengan bentuk aneh dan warna yang beragam. Malah kadang terlihat polos dan mirip sama ikan mas. Ikan itu adalah ikan mahshir yang ternyata juga udah ngetop di Indonesia dengan nama ikan dewa. India punya jenis mahshir dengan tampilan layaknya jenderal perang masa lampau. Ikan ini berwarna silver keemasan yang bikin mereka kelihatan sangat gagah. Jenis mahshir ini adalah golden mahshir yang jadi penghuni sungai-sungai dengan arus deras. Semua jenis ikan pasti punya satu jenis yang dianggap paling mahal dan paling keren. Kalau di Cana ada Cana Barca. Buat ikan mahshir, golden mahshir inilah yang memuncaki urutan pertama dari daftar mahshir yang paling keren. Walau tampilan ikan itu harus dinilai secara objektif dan tiap orang punya pandangan lain, tapi dalam kasus ini wajar saja jika golden mahshir dianggap spek dewanya ikan mahshir. Selain apik dijadikan ikan hias, di India sana ikan ini memang sudah terkenal sebagai game fish atau ikan pancingan. Nah, golden mahshir dikenal sebagai ikan pancingan dengan tenaga kuda. Sensasi tarikan ikan ini amatlah kuat sampai menarik perhatian banyak angler dari seluruh dunia untuk datang ke Sungai Brahmaputra buat menjajal kekuatan ikan ini. Apa yang bikin mereka terkenal sebagai ikan pancingan selain kekuatannya? Jawabannya adalah ukuran badannya. Golden mahshir atau Thor putih tora diyakini sebagai ikan mahshir yang ukurannya paling gede. Gak main-main, ikan ini bisa tumbuh panjang hingga 2,7 meter. Buat gambaran aja nih ya, sepanjang sejarah basket, pemain basket paling tinggi di dunia adalah pemain bernama Sulaiman Ali Nush yang tingginya sekitar 2,4 meter. Tinggi pemain yang lebih tinggi dari pintu rumahmu ini masih kalah dengan panjang maksimalnya golden mahshir. Makanya kamu pasti bisa dengan mudah nemuin foto seorang pemancing atau angler yang memegang golden mahshir hasil tangkapannya. Kelihatan di foto tersebut, ikan ini yang memang ukurannya selalu melebihi ukuran si pemancingnya. Tapi ada beberapa masalah yang menyebabkan populasi ikan ini semakin menurun. Beberapa faktor seperti degradasi habitat, pencemaran air, dan penangkapan ikan berlebih. Jadi biang kerok mengapa ikan ini makin tersisih di habitatnya. Golden mahshir biasa ditemukan di wilayah India yang dekat dengan Himalaya. Jadi mereka memang ikan yang secara natural hidup di perairan yang sejuk. Upaya untuk melestarikan ikan ini selalu dilakukan sama pemerintah India karena sudah pasti ikan ini salah satu daya tarik industri pancing negara Bollywood tersebut. Mereka melakukan budidaya yang nantinya benihnya bakal dilepas lagi ke sungai. Beberapa orang percaya populasi mereka semakin menipis. Tapi ada juga yang bersaksi kalau mereka masih sering nemuin ikan ini di sungai. Sebabnya karena data soal populasi ikan ini di alam memang hampir tidak ada. Walau selama 10 tahun terakhir ada 10.000 benih golden mahshir yang dilepas ke alam. Selain mahshir, masih banyak ikan lain juga yang gak kalah cantik dan berasal dari India. Salah satunya adalah ikan yang sudah terkenal di dunia aquascape, yaitu Denison Barb. Denison barb merupakan ikan berukuran kecil tapi punya daya tarik yang besar. Ikan yang termasuk dalam jenis barb ini memang sudah lumayan terkenal di Indonesia karena bentuknya yang cantik dan kebiasaan mereka sebagai ikan yang berenang dalam satu kelompok alias schooling. Warna ikan ini sangat cantik dan bentuknya juga lucu. Mereka nggak bisa tumbuh terlalu besar, maksimal ya cuma 15 cm saja dan sangat cocok dipelihara di sebuah akuarium yang berukuran sedang. Denison barb berasal dari sungai Western Ghats yang merupakan rumah bagi cana yang lumayan sering masuk ke Indonesia yaitu Pseudomarulius Western Ghats. Mereka ini juga merupakan ikan endemik asal Western Ghats yang ajaibnya bisa mendunia. Jarang banget kan ada ikan endemik di suatu tempat yang ternyata malah terkenal di seluruh dunia. Biasanya popularitas ikan ini akan membawa hal buruk buat populasi mereka di habitat asalnya. Pasalnya, pasti permintaan pasar akan jadi besar dan penangkapan ikan pasti akan jadi sebanyak-banyaknya mengangkut ikan ini dari tempat asalnya untuk dijual ke luar negeri sebagai ikan hias. Sedihnya, nasib itulah yang mesti dialami oleh Denison Barb.
Populasi mereka memang semakin menipis dan masuk kategori terancam punah karena terlalu banyak ditangkepin. Pada tahun 1996, ikan ini mendapat gelar ikan asal India yang paling banyak diekspor ke luar negeri. 1 tahun setelahnya, ikan ini sukses menyumbang piala karena berhasil menang dalam ajang Aquarama 1997 dalam kategori New Species kategori. Sekitar 10 tahun kemudian, pada tahun 2006 hingga 2007, ikan ini mendominasi sekitar 60 hingga 65% dari total seluruh ikan yang diekspor ke luar negeri, yang nilainya mencapai 1,54 juta US dollar. Gemilang pamor ini malah membawa petaka buat populasi mereka di alam, karena sekarang ikan ini makin jarang ditemukan di habitat aslinya di Sungai Ankeoville, Pamba, dan Calia, yang masih berada di aliran sungai Western Ghats. Saat ini Denison Pup sudah dilarang buat dikirim ke luar negeri sebagai ikan hias. Tapi jangan khawatir, karena ikan ini sudah sukses dibudidayakan di Indonesia dan bisa dengan mudah kamu beli di toko ikan terdekat. Walau hampir punah di tempat asalnya, namun penghobi di seluruh dunia tetap bisa melihara ikan ini karena sudah sukses dibudidaya. Bab 2. Canara Pearl Spot Cichlid dan Oryctis crenochoides. Sampai detik ini, India dihuni oleh 877 ikan endemik air tawar. Data soal ikan pendatang yang ada di sana sulit banget buat ditemukan. Dari 877 ikan endemik ini, 450 diantaranya adalah ikan yang berukuran kecil. Memang, India terkenal dengan ikan yang besarnya kayak canabarca atau gunch catfish. Tapi jika kamu zoom sedikit, ternyata ikan-ikan kecil asal India juga punya tampilan yang sangat menarik. Selain Denison Pup, ada Oryctis crenochoides yang masuk ke dalam famili Cyprinidae, alias masih saudaraan sama ikan mas. Bentuk ikan ini amatlah unik. Badannya kecil, tapi kelihatan padat. Matanya besar, dan mereka punya jambul yang bisa mengembang. Kalau mereka nggak lagi merenggakan jambulnya, ikan ini sama sekali nggak kelihatan menarik. Barulah pas mereka ngembangin jambul ini, kelihatan banget mirip sama burung phoenix yang lagi ngembangin ekornya. Sangat anggun dan cantik. Sama kayak Denison Pup, Oryctis crenochoides yang biasa disebut drap fin pup ini juga diekspor ke luar India sebagai komoditas ikan hias. Mereka bukanlah ikan yang besar, cuma 2,5 inci panjangnya. Udah pasti, peminat ikan ini adalah mereka yang menekuni hobi aquascape. Karakternya yang aktif dan anti mager, serta tampilannya yang cantik jadi daya tarik besar mengapa penghobi ikan di luar India sangat menggemari ikan ini. Termasuk di Indonesia, karena lumayan banyak yang jual ikan ini di marketplace. Neon High Fin Pup biasa ditemukan di rawa-rawa dan aliran sungai kecil. Ngomong-ngomong soal pup yang datang dari famili Cyprinidae yang merupakan famili ikan yang paling banyak anggotanya. Ada lagi famili ikan lain yang punya anggota nggak kalah banyak. Cichlid merupakan salah satu jenis ikan yang paling lumrah ditemukan di muka bumi. Tapi spesies ini sangat terkenal berasal dari Afrika dan Amerika Utara dan Selatan. Ternyata India juga punya jenis cichlid yang amat cantik. Mereka adalah Canara Pearl Spot Cichlid yang tampilannya kayak cichlid asal Afrika, tapi nyatanya berasal dari India. Candara Pearl Spot Cichlid masuk ke dalam genus kecil cichlid asal Asia yang anggotanya sedikit banget, yaitu Etroplus. Ikan ini punya tampilan yang sangat menarik dengan motif garis-garis hitam dan warna yang mencolok. Sekilas bentuk mereka emang kayak ikan laut, tapi mereka juga sama ikan nila. Nah, semua anggota famili Etroplus hidup di air tawar dan nggak bisa ditemukan di air payau. Jadi mereka bukanlah ikan yang repot buat kamu pelihara. Cuma ada satu masalah nih, ternyata Canara Pearl Spot Cichlid ini masuk ke dalam kategori ikan yang rare atau langka di pasaran. Sebabnya karena sulit buat dapetin ikan ini, karena statusnya memang sudah masuk terancam punah. Mereka juga termasuk jenis cichlid kecil, karena ukuran maksimalnya cuma 11,5 cm. Karena termasuk ikan yang rare, pasti banyak juga breeder yang tertarik buat ngebreed ikan ini. Makanya sampai sekarang sebenarnya sudah ada beberapa laporan kalau ikan ini sudah sukses dibudidayakan. Cuma stoknya di pasaran masih saja jarang. Mirip sama Cana auranti ya. Bab 3. Scatopagus argus dan Sperata aur. Selama beberapa tahun terakhir, pamor ikan air payau nggak kalah beken dengan ikan air tawar. Penghobi mulai tahu kalau ikan air payau sebenarnya bisa hidup di air tawar. Makanya banyak seller yang sukses merubah kebiasaan ikan-ikan air payau seperti giant trevally, mangrove jack, barramundi, dan lain-lain menjadi ikan yang bisa hidup di air tawar. Cara ini nggak mustahil, karena mereka secara natural memang hidup di air yang punya salinitas rendah. Salah satu ikan brackish yang lumayan dikenal sebagai ikan tankmat adalah Scatopagus argus, atau di sini disebut spotted scat. Secara penyebaran, ikan ini memang bukan ikan yang cuma ada di India, karena penyebaran populasinya cukup luas. Di India, ikan ini biasa ditemukan di Sungai Kerala dan Sungai Western Ghats.
Yang menarik dari ikan ini pastinya tampilannya. Bentuk badannya gepeng, mirip sama diskus, tapi mereka punya motif polkadot hitam yang bikin ikan ini kelihatan kayak pakai baju badut. Sejak ditemukan pada tahun 1766 oleh Carl Linnaeus di India, sampai sekarang ikan ini makin dikenal sebagai salah satu ornamental fish asal India yang cukup digemari. Di beberapa tempat, ikan ini sering ditangkap sebagai ikan konsumsi karena katanya dagingnya enak. Tapi buat tangkap ikan ini sama sekali bukan hal yang mudah. Salah langkah dikit, kamu bisa kena patil. Kayak ikan lele, mereka juga punya anggota tubuh yang tajam dan berguna buat menyerang ancaman. Duri ini bisa bikin manusia jadi kesakitan dan demam tinggi karena mengandung semacam racun. Walau bentuknya dan motifnya nggak kelihatan menyeramkan, tapi pertahanan diri ikan ini cukup sangar. Bicara soal ikan lele, nggak lengkap rasanya kalau nggak masukkan jenis ikan berkumis ini di dalam daftar. Alasannya ya karena India dikenal sebagai negara dengan sejuta lele, alias spesies lele di sana ada banyak banget. Salah satu yang paling menarik adalah Sperata aur atau Indian Sulphur Nose Catfish. Nah, sekilas tampilan ikan ini mirip banget sama piraiba yang ada di sungai Amazon. Karena warna yang silver, bentuk tubuhnya yang mirip hiu dan pastinya kumis yang panjang. Ikan lele ini cukup sangar karena tinggal di aliran sungai yang besar. Walau mereka lebih sering beraktivitas di wilayah dasar sungai. Sama seperti piraiba, Sperata aur bukanlah ikan yang berukuran mini. Mereka bisa tumbuh hingga 180 cm alias 1,8 meter. Gede banget kan? Sebagai salah satu lele raksasa, ikan ini adalah predator yang oportunis. Mereka akan memakan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Makanya kalau mau pelihara jangan sampai nyatuin mereka dengan ikan yang lebih kecil. Ikan lele nggak pernah nganggap ikan kecil sebagai teman. Perilaku ini kadang masih dimengerti sama cana yang ogah buat makanin ikan yang lebih kecil. Tapi buat ikan lele, kalau nggak seukuran ya artinya menu makan siang. Ikan ini cukup langka di pasaran dan pasti jadi bahan koleksi buat para kolektor. Karena bentuknya yang mirip sama piraiba dan juga ukurannya yang besar. Cocok banget buat jadi penghuni megatank. Bab 4. Kesimpulan. India dengan berbagai sungai besarnya udah pasti menyimpan banyak jenis ikan yang belum terlalu dikenal dunia tapi punya tampilan yang sangat cantik. Bukan cuma cana, ada banyak ikan lain yang bisa mendapat pamor dan kecintaan yang sama dengan cana. 6 jenis ikan memang terlalu sedikit, makanya mungkin next aku akan bahas lebih banyak lagi jenis ikan asal India yang gak kalah keren dari cana. Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.